Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 2504075011025. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai ringkasan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah kajian bahasa Indonesia. Jadi pada pertemuan 1, 2, dan 3 kita membahas mengenai tatanan fonologi dan klasifikasi bunyi. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Jenis fonologi terbagi menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Vokal yaitu di mana udara yang keluar dari paru-paru ketika diucapkan tidak mendapatkan hambatan atau halangan dari rongga mulut. Contohnya yaitu seperti huruf A, I, U, E, dan O. Vokal itu terbagi menjadi 3, yaitu vokal atas yang terdiri atas huruf I dan U, vokal tengah yang terdiri atas E dan O, dan vokal bawah yang terdiri atas A. Yang kedua ada konsonan. Konsonan yaitu di mana udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan pada rongga mulut. Konsonan berdasarkan tempat artikulasinya terbagi menjadi 7. Yang pertama ada bilabial, yaitu antara bibir atas dan bibir bawah. Hurufnya yaitu P, B, dan M. Yang kedua ada labiodental, yaitu antara bibir bawah dan gigi atas. Contohnya F dan V. Yang ketiga ada dental atau apikodental, yaitu ujung lidah dan gigi atas. Contoh hurufnya yaitu T, D, dan N. Yang keempat ada apikoalveolar, yaitu ujung lidah dan gusi. Contohnya T, D, S, N, L, dan R. Yang kelima ada palatal atau laminopalatal, yaitu tengah lidah dan langit-langit keras. Contohnya C, J, Nya, dan Y. Yang keenam ada velar, yaitu belakang lidah dan langit-langit lunak. Contohnya K, G, dan Ng. Yang ketujuh ada glotal atau suara yang dihasilkan dengan menutup pita suara. Contohnya seperti bunyi H. Di bagian ketiga ada diftong. Diftong adalah dua vokal berurutan yang disebutkan dalam satu kesatuan waktu, seperti au dan ai pada kata harimau, santai, dan lampau. Kita melangkah ke pertemuan 4, 5, dan 6, yaitu mengenai suprasegmental, fonem, dan alofon. Yang pertama yaitu suprasegmental. Jadi suprasegmental adalah unsur dalam bahasa yang tidak berkaitan dengan bunyi bahasa secara langsung, tetapi berkaitan dengan cara pengucapan bunyi tersebut dalam suatu kata atau kalimat. Nah, suprasegmental terbagi lagi menjadi dua, yaitu tekanan kata dan intonasi. Yang pertama ada tekanan nada. Jadi penekanan atau kenyaringan pada kata tertentu saat diucapkan yang membedakan kekuatan, panjang atau tinggi nada. Ini penting untuk penegasan makna. Contohnya yang pertama ada Siti membaca buku di perpustakaan. Maksudnya yang membaca adalah Siti, bukan orang lain. Maka saya memberikan penekanan nada pada kata Siti. Yang kedua, ada Siti membaca buku di perpustakaan. Maksudnya yang dibaca adalah buku, bukan majalah atau koran. Jadi saya memberikan tekanan nada pada kata buku. Yang ketiga, ada Siti membaca buku di perpustakaan. Yang berarti tempatnya di perpustakaan, bukan di rumah atau di kelas. Maka saya memberikan penekanan nada pada kata perpustakaan. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah lagu, kalimat, atau naik turunnya nada saat berbicara yang berfungsi menyampaikan emosi atau membedakan jenis kalimat. Saya akan memberikan contoh satu kalimat yang dengan berbeda-beda intonasi, yaitu intonasi kalimat berita, kalimat tanya, dan perintah. Contoh yang pertama, kamu duduk di kursi. Itu berarti kalimat berita. Yang kedua, kamu
duduk di kursi itu berarti kalimat tanya. Dan yang ketiga, kamu duduk di kursi itu berarti kalimat perintah. Selanjutnya ada fonem. Fonem adalah sebuah bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna kata. Ciri-ciri fonem terdiri atas 3, yaitu membentuk perbedaan arti. Yang kedua, bersifat abstrak. Dan yang ketiga, ditulis di antara garis miring. Contoh fonem yang pertama yaitu siku dan saku. Yang membedakan ialah huruf I dan A. Contoh kedua, mari dan tari. Yang membedakan ialah huruf M dan T. Yang ketiga ada alofon. Alofon adalah variasi pengucapan dari satu fonem yang tidak mengubah makna kata. Ciri-cirinya terdiri dari 3. Yang pertama, tidak membedakan makna. Yang kedua, dipengaruhi lingkungan bunyi. Yang ketiga, ditulis dalam kurung siku. Contoh alofon yaitu padi dan atap. Padi memiliki bunyi lepas pada awal kata, yaitu padi. Atap memiliki bunyi tak lepas pada akhir kata, yaitu atap. Contoh lain yaitu ampun dan ampunan, simpul dan simpulan. Kita melangkah pada pertemuan 7 yang membahas morfologi, morfemis bahasa Indonesia. Jadi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata atau morfem. Morfem terbagi menjadi 2, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan sudah menimbulkan makna. Contohnya ya seperti rumah, makan, dan buku. Yang kedua, ada morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus digabung dengan morfem lain agar memiliki makna. Yaitu contohnya seperti kata ber, me, ke, ter, per, pe, di, dan se. Kita melangkah pada proses morfemis. Proses morfemis terbagi menjadi 3, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan awalan, akhiran, sisipan, maupun awalan akhiran. Contoh yang saya berikan yaitu bulan mengerjakan tugas. Kata yang saya memberikan imbuhan yaitu pada kata mengerjakan, yang saya berikan imbuhan awalan akhiran yang kata dasarnya yaitu kerja menjadi mengerjakan. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi yaitu proses pembentukan kata dengan mengulang seluruh atau sebagian kata depan. Contohnya, orang itu mondar-mandir dari tadi pagi. Kata reduplikasi terdapat pada mondar-mandir. Yang ketiga, ada komposisi. Komposisi yaitu proses pembentukan kata dengan menggabungkan 2 kata atau lebih sehingga menghasilkan makna baru. Contohnya, ayo pergi ke rumah makan. Makna baru yaitu pada kata rumah makan. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.